Malam guys, ketemu lagi tentu dengan channel saja Volta guys. Saya akan praktekin satu pintu memakai sebuah timer. Apakah ini ada gunanya atau tidak? Ini akan saya praktekin kepada Anda. Karena yang namanya no frost, defrost ini sudah berbeda sistem. Tapi kuncinya satu guys. Termostat juga ini yang mengunci semua sistem. Artinya kalau termostat ini kena dingin, suhu tertentu akan memutus ke jalur yang ke timer, sehingga ini akan putus semua hubungan kompresornya dengan si setrum. Artinya itu putus setrumnya kalau yang memutus ini termostat. Jadi bukan hanya timer. Jadi timer ini tetap masih dikendalikan oleh termostat guys. Defrost ini menggunakan termostat karena ini yang namanya kulkas masih bersalju, defrost namanya. Kalau no frost ini tidak bersalju, sistemnya sudah berbeda, yaitu menggunakan heater dan defrost. Kemudian pengatur lainnya seperti kipas dan lainnya. Seandainya satu pintu ini saya kasih timer, apakah berguna atau tepat ini sasaran? Ini jelas tidak. Saya akan bayangin dulu, seandainya timer ini posisinya 6 jam baru memutus, putaran 6 jam ini baru memutus. Tetapi kalau putaran suhunya atau termostat dikendalikan sedikit sekali atau kecil sekali, ini sudah mutus. Berarti si timer ini kerjanya hampir atau sama dengan termostat. Termostat berhenti, timer akan berhenti juga, atau kompresor berhenti juga. Tapi tetap saya akan coba ini rakitan sebuah timer ke satu pintu. Misalkan ini, oh iya, kemarin ada yang bertanya apakah showcase ini juga ada timer, ada heater. Di showcase kecil, bahkan showcase yang evapnya seperti 2 pintu, ini kalau yang kapasitas kecil, mesin 2 pintu, ini rata-rata saya belum pernah melihat. Yang ada ini yang justru yang besar, itu yang stainless pintu 2 atau pendingin sayur yang kompresornya di atas memakai modul, itu ada timer dan heater karena evap ini memanjang. Kemudian ada kipas 2 di kanan kiri, kemudian ada heater yang melintang di evap. Jadi pendingin minuman yang besar kapasitas kompresor ini 1/3 sampai 1/2, ini ada semua yang saya garap guys. Jadi ini sistemnya sudah berbeda lagi. Tetapi ini saya akan unggah dulu. Seandainya satu pintu ini menggunakan si timer, oke. Misalkan warna biru nih sap, ini setrum yang langsung ini, baik dari colokan ke kompresor kemudian ke lampu, karena satu pintu, oke. Hanya naik tapi hanya untuk lampu. Kemudian yang coklat ini naik ke atas
ke termostat. Ini setrum sebelah, coklat dan biru. Jadi biru ini tetap ke kompresor, terus ke lampu. Jadi tidak ada ini setrum sebelah ini ya, ke lampu dan ke kompresor. Ini karena naik, ini karena untuk ngisi arus ke lampu. Kemudian yang warna coklat ini setrum sebelah, ini sub, ini diingat-ingat, ini coklat ini naik ke atas, kemudian ke termostat. Ke termostat ini setrum sebelah, ini warna coklat ini naik memang ke atas, ini ke termostat. Dari termostat ini ngirim warnanya, ngirim ke kompresor supaya kompresor hidup, dikirim oleh termostat. Ini warna oranye. Jadi turun 3 kabel. Yang jelas yang satu jalur ini coklat dan oranye. Jadi coklat ini naik ke termostat, turun ngirim ke warna oranye. Jadi yang setrum tetap ini warna biru, guys. Kalau saya menggunakan timer 31, tentu saya nomor 1 ini bekas Samsung, ini warna putih, masuk ke warna biru, ini setrum tetap ini. Oke, untuk nomor 1 ke timer. Kemudian nomor 3 ini warna kuning timer, ini untuk pindahnya ini. Jadi 3 ini setrum yang kemotoran putih dan kuning, ini bekas Samsung, diingat juga ini. Nomor 3 ini akan memindah ini karena setrum AC nya ini akan memindah ke nomor 4 ini. Nomor 4 ini warna hijau, kiriman kalau kompresor hidup. Jadi kirimannya warna hijau ini. Jadi saya coba putih tentu setrum tetap dengan biru. Oke. Kemudian kiriman dari termostat ini warna kuning, masuk ke nomor 3 timer. Kalau posisi kompresor otomatis pindah ke nomor 4 dan ngisi ke warna oranye, ini akan hidup. Tapi ini kiriman dari termostat. Oke. Artinya timer hidup ini tetap dikendalikan oleh termostat. Ia pun dibalik, timernya kemudian termostatnya yang untuk ngirim ini sama saja. Kalau kena suhu dingin tertentu, termostat ini tetap mutus-mutus juga, timer tidak berguna ini kalau di satu pintu. Oke, tapi saya akan coba ini. Saya akan colokin ini. Oke. Ini sudah hidup. Hanya saja pas kalau kebetulan ini 8 jam kiriman dari termostat ini pas ngirim, timernya posisi 8 jam ini, posisi heater. Misalkan ini posisi timernya sudah 8 jam muter ke posisi heater, sedangkan termostat ini belum dingin. Ini memang mau tidak mau ini kompresor istirahat ini, karena ini berhenti di timer. Tapi tetap pengaturannya ini di termostat. Ini timer ini muter ini, artinya ke isi setrum ini dari si termostat. Kira-kira begitu. Ini kan untuk sebuah pelajaran, jadi supaya Anda tahu
bukan ini untuk cari-cari seperti ini, bukan, tapi ini jelas supaya Anda tahu seandainya atau misalkan ini Anda jadi tahu yang namanya sebuah timer, kemudian termostat dan sistem kerjanya. Jadi saya ini bukan untuk ini, justru untuk pengetahuan ini. Jadi seandainya ini timer ini berhenti posisi pas 8 jam, termostat di atas ini belum saatnya dingin, ini tetap masih ngirim ke timer ini. Jadi timer ini muter, nunggu timer ini pindah ke kompresor. Jadi ini tidak tepat sasaran. Misalkan di atas lagi butuh dingin, ternyata harus berhenti oleh si timer, guys. Tuh, jadi setrum tetap sub ini warna biru. Oke. Warna biru. Biru ini langsung dari colokan menuju ke kompresor, kemudian ke lampu. Kemudian yang coklat ini setrum sebelah colokan naik ke atas. Ini juga masuk ke termostat, ngirim warna oranye ke kompresor. Jadi kalau termostat off, ini berhenti di warna coklat saja. Si oranye ini tidak keisi setrum karena termostat belum geser atau saklarnya belum memantik. Oke. Ini untuk pengetahuan. Jadi sub ini Anda hafalin ini. Dan warna coklat ini tadi lampu sudah keisi warna biru tetap. Ini kemudian coklat ini. Enggak tahu yang lari ke saklar pintu ini warna coklat atau biru, yang jelas ini coklat ini ngisi termostat dan lampu. Jadi lampu ketemunya sudah 220 dengan setrum tetap warna biru ini. Oke. Ini termostat masih ngirim. Seandainya saya puter ini, kalau termostat di atas mutus kena suhu tertentu, walaupun timer belum waktunya berhenti ke heater, tetap ini memutus, guys. Tetap termostat ini memutus walaupun posisi pindah ini ke nomor 4 kompresor karena diputus setrumnya yang ke timer ini oleh si termostat. Jadi tidak tepat kalau dikasih ke satu pintu. Ini hanya sebuah pelajaran supaya Anda tahu uraian-uraiannya, bukan untuk konten yang istilah kata cari sensasi. Ini untuk penjabarannya, ini Anda akan tahu akhirnya ini. Oke. Kemudian lagi ini termostat ini ada pipa yang melintang ini. Kalau pipa ini saya tempelin di dinding-dinding evap, kena dingin, suhu tertentu akan lebih cepat memutus. Ini berarti sub ini lebih renggang 2 cm. Ini memang sengaja desain dari pabriknya. Jadi termostat ini memang desainnya seperti ini. Tapi seandainya Anda kepengen lebih cepat memutus, ini ada 2 cara. Satu, Anda kelupas 10 cm, kelihatan pipanya tidak terlapis oleh selang, ini kena dingin cepat memutus. Atau Anda ini masukin ke sela-sela ini, semua ini tarik, ini akan cepat memutus ini. Jadi kunci pipa ini harus kena dingin supaya putaran suhu ini bisa mengendalikan suhu tertentu, guys. Oke.
Jadi ini untuk istilah kata pengetahuan, jadi bukan konten tapi untuk pengetahuan Anda. Seandainya Anda ini kenapa tidak menggunakan timer, ini di defrost ini tidak begitu penting-penting amat, oke? Karena juga defrost ini sistemnya, bukan no frost, jadi ini bersalju, ini tidak penting-penting amat. Seandainya Anda tidak memakai defrost tetapi Anda memakai timer, ini jelas tidak bisa diatur. Karena seperti ini, 8 jam timer bekerja, ini dingin akan hidup terus ini kompresor selama 8 jam misalkan, kemudian berhenti 47 menit atau 37 menit, kemudian hidup lagi. Ini yang terjadi, si kulkas ini suhunya tidak bisa diatur kalau dikendalikan oleh atau hanya dengan sebuah timer kalau satu pintu, guys. Mudah-mudahan pengetahuan sepele seperti ini berguna untuk para pemula, supaya Anda tahu bahwa sebuah timer, termostat, sistem kerjanya ini lebih jadi tahu, guys. Malam, guys.